Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Susilo, Technical Manager di PT Sarana Trimitra Solusindo Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas HMI atau Human Machine Interface atau biasa Bapak Ibu sebut touchscreen dan software SCADA InfoU, yaitu produk-produk dari LS, perusahaan dari Korea. Baik, pertama marilah kita persamakan persepsi dulu apa itu HMI atau touchscreen. Fungsinya itu adalah sebagai penghubung antara manusia dan mesin. Artinya, fungsi dari HMI itu sebagai pengontrolan dari mesin dan sebagai media informasi dari mesin tersebut. Bisa berupa kecepatan, mesin itu bisa ditampilkan, kemudian alarmnya. Kemudian pada LS ini kita memiliki touchscreen yang premium, yaitu EXP2 series. Pada EXP2 series ini terdapat 4 pilihan size yang bisa Bapak Ibu pilih. Mulai dari yang terkecil itu adalah 8,4 inch dan yang paling besar itu adalah 15 inch. Jadi tidak perlu ragu lagi dan takut lagi tulisannya itu kecil saat ada di layar touchscreen. EXP2 series ini frame-nya itu sudah aluminium. Bisa Bapak Ibu lihat di belakang saya, itu frame-nya aluminium dan sangat kuat sekali. Ini memang touchscreen premium. Kemudian pada sisi depan itu terdapat 2 USB, yaitu USB host dan USB device. Fungsi dari USB host ini adalah untuk mencolokkan atau menaruh flash disk Bapak Ibu sekalian, berfungsi sebagai upload download atau sebagai media penyimpanan. Kemudian yang USB device itu sebagai upload download program dari komputer ke HMI ini. Kita bisa lihat sisi belakangnya ini, itu ada Ethernet 2 channel, 2 port Ethernet. Kemudian ada tambahan 3 USB host di pada bagian belakang. Dan ada HDMI. Itu berfungsi sebagai external monitoring dan sebagai clone monitor. Artinya yang ditampilkan di HMI itu dengan di layar monitor itu sama. Jadi misalkan contohnya di Andon System Bapak memerlukan layar yang besar ditaruh di atas, itu bisa menggunakan fasilitas HDMI ini. Kemudian ada audio outputnya juga, itu bisa berfungsi sebagai menaruh speaker jika terjadi alarm. Jadi ada bunyi suara jika terjadi alarm, dan ada juga baterainya posisinya di belakang. Kemudian ada slot SD cardnya, kemudian ada RS422 atau 485 untuk komunikasi, ada RS232. Kemudian powernya itu ada 2 pilihan, 2 tipe. Ada yang AC, tegangan AC itu dari range-nya itu dari 100 sampai dengan 240 volt, dan tegangan DC 24 volt. Oke. Kemudian secara performance EXP2 dibanding dengan generasi sebelumnya, yaitu EXP1, itu bisa kita katakan 4 kali lebih canggih. 4 kali lebih canggih. Tadi kita sudah lihat dari sisi hardware atau material pendukungnya itu sudah aluminium untuk frame-nya. Touchscreen-nya sudah kapasitif touchscreen. Kemudian untuk fitur-fitur yang lainnya, kapasitas memorinya sudah 1 GHz. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mendesain screen yang dibutuhkan. Kemudian untuk ukuran EXP2 ini sama dengan EXP generasi sebelumnya atau kita sebut EXP1. Itu jika Ibu Bapak sudah terpasang EXP yang seri sebelumnya dan ingin mengupgrade ke EXP2,
Itu cukup upload programnya yang ada di XP1, kemudian di-download lagi ke EXP2. Untuk mounting, size-nya itu sama persis. Oke, ini fungsi yang sangat bagus sekali pada EXP2 series ini, yaitu adalah menggeser. Artinya menggeser itu sebagai fungsi perpindahan dari touchscreen itu sendiri. Kemudian ada fungsi lagi dual touch. Dual touch itu adalah kedua jari ini, itu kita saat bersamaan kita sentuh pada touchscreen-nya itu bisa berfungsi. Contohnya jika pada handphone ya, ibu ingin ngezoom, nah kan perlu dua jari terus zoom. Nah pada touchscreen ini itu bisa. Misalkan pada aplikasi yang ibu bapak perlukan untuk safety-nya, kedua tangan ini harus pada panel kontrol. Misalkan untuk menambah speed ya, satu untuk pause mesinnya, kemudian baru ditambah speednya. Seperti itu sudah bisa dilakukan di EXP2 series ini. Kemudian karena memori kapasitasnya besar sampai dengan 1 GB, Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi untuk menambah screen yang diperlukan, atau hanya sekedar monitoring screen yang Ibu Bapak butuhkan sebagai alarm atau monitoring semuanya, itu bisa ditambahkan karena memori untuk EXP2 ini sudah 1 GB. Baik, pada LS produk touchscreen bukan hanya EXP2 series saja, tapi ada lagi namanya seri yang berikutnya, yaitu EXP series. EXP series itu adalah adanya dari EXP2 series. Itu fungsinya bisa dapat ibu bapak gunakan atau bapak ibu gunakan sebagai untuk sistem-sistem yang sederhana. Dia sangat ekonomis sekali dan tidak ada fiturnya, hanya tidak ada HDMI. Ada 4 pilihan pada EXP series ini, yaitu yang paling kecil adalah XP20 TTA, itu 4,3 inch, dan yang paling besar yaitu seri EXP60 TTA itu 10 inch. Jadi jika Bapak Ibu membutuhkan touchscreen yang kecil, mungil, itu bisa gunakan dengan EXP20 TTA. Kemudian kita lihat sisi bagian depannya itu sudah terdapat USB device, berfungsi sebagai untuk upload download program yang ibu buat pada touchscreen ke touchscreen ini device-nya. Kemudian pada sisi belakangnya itu ada USB host 1 channel. Kalau tadi di XP2 series itu USB host-nya ada 3 channel, di EXP ini hanya 1. Kemudian ada RS485, RS422, RS232. Tapi pada EXP series ini RS485-nya itu ada 2 channel. Untuk tipe TTA itu ada Ethernet-nya 1 channel. Jadi ada 2 tipe pada EXP series ini, yang TTA dan tipe TTE. Yang TTA itu ada Ethernet slotnya, yang TTE itu tidak ada slot Ethernet-nya. Ini contoh salah satu aplikasi pada EXP series, yaitu komunikasi langsung dari inverter dengan touchscreen EXP series. Adapun nanti bisa dapat digunakan sebagai start stop inverter dan setting frekuensi inverter itu sendiri. Sebagai contoh, kita bisa lihat di belakang saya itu kita setting frekuensi, dia akan berubah frekuensi sendiri. Ini langsung touchscreen ini langsung komunikasi dengan inverter tanpa adanya lagi PLC.
Seperti itu Bapak Ibu, ini bisa memungkinkan, bisa juga sebagai extend tambahan keypad dari inverter tersebut. Komunikasi ini dengan komunikasi RS485. Kemudian kita masuk ke software untuk programnya, yaitu software XP Builder. Jadi dari seluruh touchscreen produk LS itu kita gunakan satu software untuk merogram, yaitu XP Builder. Software ini sudah support Windows 10 karena memang base-nya itu untuk produk LS sendiri itu untuk softwarenya itu Windows ya Bapak Ibu. Kemudian mudah untuk menjalankan pengoperasiannya seperti Windows program pada umumnya seperti Microsoft Excel dan lain-lain, itu sama persis, tidak ada beda jauh. Terus kemudian library gambar-gambarnya itu sudah ada seperti ini, tangki, pipa itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal ambil berbagai warna juga, tidak perlu khawatir lagi. Ataupun Bapak Ibu sudah memiliki gambar tangki tertentu atau desain tertentu, itu bisa juga dimasukkan ke software ini, asalkan bentuk file dari gambar Bapak Ibu itu berupa file JPG atau BMP. Kemudian salah satu lagi kecanggihannya itu pada software ini adalah bisa simulasi antar software PLC dalam satu komputer Bapak Ibu. Maksudnya bagaimana? Jadi kita dalam satu komputer Bapak Ibu itu kita buka menjalankan software program PLC, kemudian kita simulasikan, kemudian kita buka lagi program software touchscreen atau HMI, di situ juga bisa simulasikan. Kemudian antara kedua program itu kita bisa simulasikan saling terhubung. Jadi Bapak Ibu bisa mentes dulu atau melihat dulu program yang kita buat itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau memang perlu ada tambahan, seperti itu. Kemudian ada fitur-fitur yang memang advance dimiliki pada touchscreen LS itu sendiri, yaitu kita sebut biasanya fitur advanced function fitur, yaitu adalah alarm function. Alarm functionnya itu bisa berupa history alarm, sistem alarm, flow alarm. History alarm sudah pasti dibutuhkan jika kita ingin melihat alarm apa saja yang sebelumnya terjadi. Itu kita hanya cukup klik dan nanti tampil urutannya alarmnya dari yang paling pertama atau yang terbaru kemudian paling lama. Kemudian ada flow alarm. Flow alarm itu jika alarm terjadi nanti di screennya Bapak Ibu bisa setting di atas itu nanti bergeser. Misalkan alarm emergency atau EMG, kita saat terjadi emergency nanti tulisannya emergency itu akan jalan, moving, bergerak dari kiri ke kanan touchscreen Bapak Ibu itu sendiri. Kemudian pada event ini ada juga login function. Login function mungkin Bapak Ibu sudah memahami berfungsinya sebagai login data yang dibutuhkan. Misalkan saya mau atau Bapak Ibu mau melogin data atau menyimpan data produksi Bapak Ibu sendiri, itu bisa dilakukan seperti ini pada touchscreen ini. Dengan media penyimpanannya itu bisa dari flash disk atau SD card. Tadi itu ada slot SD cardnya itu. Kemudian fungsi loginnya itu ada juga yang periodically, artinya kita bisa setting periodically itu by waktu, misalkan 1 detik sekali atau 5 detik sekali, atau pakai event. Artinya kita start, nah dia baru logging atau nyimpan data. Kita stop, dia nyimpan data lagi. Nah seperti itu. Kemudian ada receive function. Receive function ini berfungsi jika Bapak Ibu membutuhkan formula-formula atau rumusan-rumusan pada batching plan, atau misalkan percampuran. Misalkan Bapak Ibu produksi suatu bahan dicampur, bahan A, B, C, D dicampur,
kapasitasnya, yang A itu 25%, yang B itu 23%, yang C itu 75%, yang D 90%. Total keseluruhannya 100%. Kemudian pada produk berikutnya, kita katakanlah produk B, itu komposisinya berbeda lagi. Nah, Ibu bisa membuatnya itu di Excel dulu. Bapak Ibu bisa bikin tabelnya dulu pada Microsoft Excel. Kemudian Microsoft Excel-nya itu ditaruh di USB. Kemudian USB-nya itu ditancapkan atau dicolokkan pada USB host yang ada di touchscreen. Kemudian kita aktifkan program Retrieve itu sendiri. Kemudian si touchscreen itu bisa mengambil data dari file Excel tersebut. Kemudian ada schedule function. Schedule function ini Bapak Ibu bisa men-setting by waktu. Artinya kalau misalkan di HVAC itu kita ingin men-setting mati dan nyalanya lampu itu secara otomatis. Contohnya pada hari Senin sampai dengan Jumat itu saya ingin lampu nyala pada jam 7 pagi dan mati kemudian pada jam 18.00. Itu bisa memungkinkan. Kemudian pada hari Sabtu saya ingin menyala lampu pada pukul 7 pagi, kemudian saya akan mematikan lampu otomatis pada pukul 8 malam. Itu bisa memungkinkan, tinggal di setting schedulingnya itu. Baik Bapak Ibu, itu adalah salah satu yang kita sebut advanced function, yaitu ada alarm function, login function, schedule function, retrieve function. Sebenarnya masih banyak lagi dan karena waktu terbatas kita tidak bisa menjelaskan pada kesempatan ini. Kenapa ada HDMI? HDMI itu bisa juga sebagai extend dan bisa juga sebagai function monitoring. Tapi kalau yang XP itu kan tidak ada. Bagaimana saya bisa extend monitoringnya? Itu bisa pakai software XP Remote. Nah, software XP Remote itu nanti diinstal di komputer Bapak Ibu. Kemudian dengan media Ethernet atau kabel Ethernet itu bisa dicolokkan pada HMI Bapak atau touchscreen Bapak Ibu, kemudian ditarik ke komputer Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu bisa melihat screen yang ada di HMI atau touchscreen yang real. Artinya sama persis pada mesin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke mesin untuk melihat touchscreen ini lagi nyala atau sedang melihat kecepatan mesin, kan biasanya tertampil pada touchscreen itu. Bapak Ibu bisa buka program XP Remote dan Bapak Ibu bisa monitoring. Dan untuk XP Remote ini maksimum 4 touchscreen atau 4 device HMI yang bisa di-connect sekaligus. Kemudian ada VNC. XP VNC itu bisa lebih banyak dari 4 device HMI atau touchscreen yang bisa dimonitoring dalam satu komputer. Tapi itu harus menginstal XP VNC. Kemudian ada juga web server, yaitu touchscreen berdasarkan yang berbase dengan internet ya. Tapi ini touchscreen versi ini by request by customer. Artinya jika Bapak Ibu menginginkan, infokan ke kami akan teruskan ke prinsipal. Kemudian konfigurasi HMI, HMI dan PLC. Itu ada komunikasi one by one atau point to point, yaitu dengan menggunakan serial RS232 atau RS485 atau RS422. Kemudian dengan Ethernet itu juga bisa. Artinya one by one itu satu HMI dengan satu PLC. Kemudian ada kita sebutnya itu 1:n, yaitu satu touchscreen kita komunikasi dengan beberapa PLC. Itu 1:n. Itu bisa dilakukan dan mungkin bisa dilakukan dan pasti bisa dilakukan dengan RS485. Kemudian ada konfigurasi N/M. N/M artinya itu ada beberapa device touchscreen kita komunikasikan dengan beberapa device PLC. Itu bisa. Kemudian ada simultan komunikasi dengan 4 device atau 4 device yang berbeda. Artinya tadi device yang berbeda itu ada komunikasi dengan Ethernet, ada dengan RS422,
atau 485 atau dengan RS232 itu bisa. Dalam satu touchscreen komunikasinya beda-beda. Kita gunakan semuanya, baik itu RS485, RS422, RS232 dan Ethernet. Baik, sekarang kita masuk ke software SCADA. SCADA itu adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Jadi SCADA itu adalah berupa software. Software SCADA LS Electric itu adalah XGT InfoU. Fiturnya itu untuk kita persamakan persepsi dulu. Fungsi SCADA itu sebenarnya sama dengan seperti fungsi yang tadi saya jelaskan di touchscreen itu atau di HMI. Tapi kalau di SCADA itu skalanya lebih besar, artinya lebih kompleks. Jadi Bapak Ibu bisa melihat detail dan bisa membuat laporan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi report atau laporan itu berbentuk fix dan bisa dibawa ke meja meeting setiap minggunya atau setiap bulannya. Apa saja sih yang ada di software SCADA itu? Yaitu satu, data manajemen. Data manajemennya memang sudah terstruktur. Kemudian ada juga monitoring. Monitoring itu ada nanti di software SCADA itu ada dua softwarenya, itu engineering dan software runtime. Engineering itu software untuk kita mengedit-edit, artinya kita memprogram SCADA-nya itu. Kalau tadi di touchscreen itu kita menggunakan software XP Builder, kemudian kita download ke device-nya. Kalau di SCADA ini di komputer Bapak langsung di running. Jadi pada SGT InfoU itu kita memiliki pilihan dongle, artinya itu berapa register yang Bapak Ibu butuhkan untuk komunikasi dari device PLC ke SCADA, software SCADA InfoU tersebut. Contoh misalkan saya mau monitor atau mau menampilkan data kecepatan mesin, kita sebut D1000 itu ke InfoU, tampil di InfoU, itu disebutnya satu tag. Nah, pada software InfoU ini kita memiliki paling yang
Ya beda-beda. Saat kita terputus dari koneksi internet, kemudian kita sambung lagi ke koneksi internet, itu pasti IP-nya berubah kalau menggunakan IP dinamis. Tapi kalau yang IP statik itu IP tetap seperti itu. Kemudian ada report itu juga bisa kita gunakan, bisa kita pilih, dan kita bisa membuatnya daily report, weekly report, monthly report, bahkan report tahunan itu bisa. Kemudian ada alarm atau event, ada juga data logging, receive, fungsi retrieve yang seperti di touchscreen, tapi ini bisa lebih kompleks sesuai kebutuhan dan bisa lebih banyak memorinya. LS Electric itu open network untuk semua produknya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu lagi jika memang tidak bisa atau tidak terdapat pada list info util, kita bisa menggunakan user defined protokol. Selain user defined protokol, kita juga bisa menggunakan Modbus TCP IP. Tapi untuk yang PLC LS itu sudah ada. Jadi kita tinggal ambil aja I/O drivernya. Kemudian ada juga sistem redundant system pada si InfoU ini. Suatu sistem yang nggak boleh mati atau stop. Jadi redundant system itu dua komputer nyala bersamaan. Ini saling backup. Jika satu mati, itu tetap komunikasi seperti itu. Jadi tidak akan stop komunikasinya. Oke, untuk ada juga client server, nanti itu adalah untuk web base. Web base itu nanti sebagai server. Nah, kliennya itu mudah. Kita buka tampilan yang ada di server InfoU itu dengan program browser yang ada di komputer Bapak Ibu. Misalkan Internet Explorer, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Kemudian kita lihat sistem konfigurasinya. Kita lihat yang sebelah paling bawah ini adalah field control. Artinya ini field control bisa berupa itu mesin-mesin Bapak Ibu semuanya. Ini mesin-mesin, ini contohkan di sini adalah flow meter. Naik ke atasnya lagi itu ke server, yaitu server untuk monitoring, yaitu biasa di sisi room atau ruang kontrol ya. Kemudian ada juga yang paling di atasnya itu. Nah, ini ada klien 1, klien 2, klien 3. Itu yang menggunakan web server. Jadi kalau si servernya itu di sini, tetap di sisi room servernya. Tapi kliennya itu bisa di mana saja. Bisa misalkan pabrik Bapak di Kalimantan. Nah, kantor pusat di Jakarta nih. Itu bisa, asalkan internet di sana bagus dan memiliki IP statik, kita bisa monitor di Jakarta di kantor pusat itu dengan menggunakan web browser. SCADA InfoU itu konfigurasinya itu bisa standalone. Artinya standalone itu langsung dari komputer Bapak Ibu direct langsung ke device PLC. Itu standalone. Artinya dia hanya satu. Seperti contoh di gambar ini adalah ada 2 device. Sebenarnya 3 device bisa, 4 device juga bisa. Nanti yang membedakan bisa itu nanti station ini Bu, Bapak Ibu. Di sini kita bikin station 1 untuk PLC 1, station 2 untuk PLC 2. Tapi I/O drivernya satu, yaitu PLC. Contoh di sini PLC SGK series atau SGI series. Nah, itu kita bisa. Kemudian ada juga kita client server configuration yang tadi saya singgung di depan. Ini lebih kompleks. Nah, seperti ini client server itu nanti ada bisa menjadi komputer yang di sisi roomnya itu bisa menjadi server supaya bisa dilihat juga atau dimonitor juga oleh di kliennya itu di ruangan masing-masing. Yang web version itu ada web server configuration yang tadi saya katakan itu base internet. Selain menjadi server untuk klien yang dengan konfigurasi LAN atau router yang sama, itu bisa juga dengan internet. Itu terkonek dengan internet.
dia menjadi server. Kalau internetnya putus, bagaimana? Otomatis si web client ini yang jauh di sana itu tidak bisa memonitoring version tadi, web info you tadi. Tapi kalau karena misalkan ini masih satu kawasan dan masih terkonek dalam satu jaringan hub ya, atau WLAN, itu bisa terhubung. Kemudian ada juga redundant configuration. Redundant configuration itu yang tadi saling backup, sinkron. Server 1 lah kita sebutnya, komputer 1 atau server 1 dengan server 2 itu saling sinkron. Jadi saat terjadinya problem di salah satu komputer server 1 dan server 2, itu tidak akan mempengaruhi kinerja dari device di bawahnya. Artinya mereka tetap bisa komunikasi dengan kontrol yang terakhir atau akuisisi yang terakhir. Misalkan satu motor Starfan lah ya, Starfan, tiba-tiba server yang satu mati. Fan itu kan secara logika itu kalau pengontrolnya mati, dia ikut mati juga. Tapi ini tidak, servernya tetap on, seperti itu. Aplikasinya banyak digunakan pada building juga, kita bisa gunakan. Beberapa contoh experience kita di building itu sebagai BAS, Building Automation System, bisa menggunakan software SCADA InfoU ini. Kemudian pada mesin plan itu misalkan plan itu mengukur dari awal, dari bahan baku menjadi bahan jadi. Contohlah kita sebut pakan ternak gitu ya, pakan ternak apapun itu kan dia dari bahan baku jagung dicampur apa-apa, diolah di muka sedemikian sehingga akhirnya menjadi karung. Itu biasanya dari atas turun ke bawah ya. Itu bisa kita plan monitoring di ruang sisi room dengan menggunakan ini. Itu kan artinya kapasitas kompleks. Ya macam sebagainya di tambang juga bisa seperti itu. Bisa juga aplikasinya sebagai monitoring unknown system, atau juga bisa juga sebagai, kita pernah experience itu sebagai power monitoring. Artinya kita komunikasikan power meternya, itu kita komunikasikan Modbus dengan PLC di sini. Kemudian PLC sini mengambil datanya itu kWh meternya. Kemudian kWh meternya ditampilkan di pemakaian energinya, ditampilkan di SCADA. Itu bisa sebagai reporting bulanan untuk mengetahui tagihan ke PLN dan sebagainya. Cukup sekian dulu informasi tentang HMI, touchscreen, produk LS, dan SCADA produk LS yaitu SGT InfoU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.